Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam. Wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya, dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, Yang mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya, sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan mencium wangi makanan dari rumah orang kaya itu. Mana? Siapa ayah lo sebenarnya? Sebentar, kayaknya tombol publiknya error. Bu, mending hukumannya ditambahin aja deh. Ren ini udah anak tukang cilor, pembohong lagi. Jangan dengerin dia, Bu. Papa aku sebenarnya mafia. Gak usah kebanyakan ngayal deh lo. Pembohong, kau pembohong. Sudah, cukup ya Ren. Hukumanmu berlutut, kelilingi lapangan sebanyak 30 kali dengan lututmu. Apa? Lapangan kan panas banget, Bu. Udah gue taburin pasir di lapangan, selamat tersiksa. Aduh, sakit banget lututku, luka-luka semua. Ini tombol publiknya masih error kah? Wah, akhirnya. Hehe culun, cepetan bukain kaos kaki gue nih. Buka aja sendiri, gak punya tangan ya? Wah, udah berani nih si culun. Mau disiksa lagi ya? Lihat siapa ayahku. Mafia. Lo pikir gue bakal percaya gitu? Itu pasti rekayasa. Bu, aku udah bisa buktiin pekerjaan ayahku. Anak ini beneran gak bisa terima nasib ya jadi anak tukang cilor. Oh iya, untuk ranking 1 lomba matematika kemarin jatuh kepada Sisil. Selamat ya. Tapi Bu, nilaiku kan lebih tinggi daripada Sisil. Yeay, dapat piala. Anak CEO lebih pantas dapat juara 1 daripada kamu. Lihat deh, anak mafia. Dia pasti ngedit tuh. Ini asli kok. Mana ada mafia jualan cilor? Gelang aku mana ya? Rasanya tadi aku taruh di tas. Gelang ini maksud lo? Sisil, balikin dong gelangnya. Itu pemberian mamaku sebelum meninggal. Enak aja, gelang ini jadi milik gue mulai sekarang. Sil, Kelihatannya gelang ini mahal. Bu, gelang saya dicuri sama Sisil. Sembarangan fitnah-fitnah Sisil. Dia anak CEO kaya, mana mungkin dia mencuri. Astaga, tega banget kamu fitnah aku. Padahal si Ren yang mau mencuri tadi, Bu. Untung ada aku yang mergokin. Ren, kamu kena hukuman berat. Nak, Papa, akhirnya Papa datang juga.
Oh, ini si tukang cilor. Kamu Sisil yang membuli anak saya kan? Kenapa? Bapak nggak seneng? Saya anak CEO paling kaya di sekolah ini. Kamu akan menerima hukumannya. Heh, jangan bicara sembarangan ya. Sisil itu murid spesial di sini. Lebih baik Anda pergi. Oh, ini guru yang tidak profesional itu. Lebih baik Bapak pergi. Bawa nih anak Bapak yang culun dan tidak berguna ini. Keterlaluan. Pak, Nak, ayo cepat kita pergi dari sini. Kita tidak punya banyak waktu. maksudnya? Ngakak, bapak lo aja takut sama kita. Pak, kenapa kita pergi sih? Aku kan malu. Nak, saksikan saja itu. Mereka sudah berakhir. Pilih barang jodoh, karena aku nggak suka warna merah jadi... Ren, kamu datang ke pesta dansa nanti malam. Pesta dansa apa? Pangeran mengadakan pesta untuk mencari orang yang memiliki barang jodoh yang sama kayak punya dia. Semua perempuan di negeri ini diundang. Aku pasti dateng kok. Mah, aku boleh pergi ke pesta dansa kan? Enak aja, kamu kan cuma babu, tahu dirilah. Tapi kan semua perempuan diundang, Mah. Enggak, cuma kakakmu yang boleh pergi. Please, aku bakal lakuin apapun. Kamu mau lakuin apapun? Gimana kalau kita tukeran barang jodoh? Nih, punyaku kertas. Hah? Ya udah kalau nggak mau. Iya. Pengumuman, barang jodoh yang dicari adalah mahkota emas. Yeay, saya memiliki mahkota itu. Apa? Itu kan punyaku. Oke, tolong jawab yang jujur siapa pemilik asli mahkota itu. Mahkota ini punyaku. Dia bohong, itu punyaku. Apa kalian punya bukti? Buktinya... Buktinya ya mahkotanya di aku. Berarti mahkota ini milikku. Kurang jelas apa lagi coba? Dia bohong, sebenarnya dia meminta kita untuk tukeran barang jodoh. Dan kertas ini punya dia. Apaan sih kamu? Jangan dengerin dia. Dia ini emang suka ngarang. Biar adil, kita tanyakan pada ibu kalian saja. Ibu kalian pasti akan jujur kan? Hah? Ibu? Aku setuju. Tanya mama aja. Loh, mahkota itu kan punya kakaknya. Ren ini dari kecil emang suka iri sama kakaknya. Mah, udah pokoknya kakaknya yang jujur, adiknya ini emang suka bohong. Halo semuanya, Pangeran, aku kesini mau mastiin sekali lagi siapa jodohku yang sebenarnya. Loh, kan udah jelas aku jodohmu, Pangeran. Kalau kamu jodohku, kamu pasti bisa pakai mahkota punyaku juga. Tapi Pangeran... Oke, siapa yang mau coba duluan? aku mau coba Pangeran. Heh, kamu nggak pantas coba mahkota itu. Loh, kok nggak cocok ya? Tuh kan, udah terbukti kamu bukan jodohnya Pangeran. Sekarang giliran kakakmu yang mencoba. Oke, lihat kan mahkotanya pas. Gak mungkin. Oke, sekarang kita sudah menemukan pemilik yang asli. Kakakmu akan kami bawa ke istana. Ma, aku bakal jadi putri kerajaan. Iya, anak kesayangan mama. Gak mungkin, mahkota itu kan punya aku. Permisi, Cu. Nenek mau memberitahu kamu sesuatu. Ada apa ya, Nek? Tadi nenek tidak sengaja melihat ibumu menukar mahkota yang asli dengan yang palsu, makanya tidak cocok denganmu. Apa? Mama keterlaluan. Tapi di mana mahkota yang asli? Ibumu membuangnya di tempat sampah, Cu. Makasih infonya, Nek. Sama-sama, Cu. Aku harus buru-buru ke istana. Selamat datang semuanya, hari ini adalah hari perjodohan Pangeran dan... Tunggu! Siapa Anda? Ren, kamu ngapain kesini? Dia bukan jodohnya Pangeran, aku jodoh Pangeran yang asli. Jangan percaya, anak itu memang kena gangguan jiwa sejak kecil. Dia halusinasi. Dia bohong, dia ibu tiriku dan dia yang menukar barang jodohku. Prajurit, usir dia keluar. Ikut kami. Ah, lepasin aku. Tunggu, Pangeran, apa kamu membawa mahkota yang asli? Hei, jangan deket-deket Pangeran. ini Pangeran. Anak kurang ajar. Ups. Hah, mahkotanya pecah. Mama kenapa tega banget? Sekarang mahkotanya udah rusak. Cu, nenek akan memperbaiki mahkotanya. Wah, mahkotanya kembali. Makasih, Nek. Hah? Gak mungkin. Sekarang kamu bisa pakai mahkotanya. Iya, Pangeran. Tuh kan, mahkotanya pas. Keterlaluan, ibu dan kakak tirimu akan dihukum karena telah membohongi seluruh orang kerajaan. Aduh, Ma, gimana ini? Jangan hukum kami. Ren, akhirnya aku menemukanmu. Sebentar lagi kita akan menikah. Iya, Pangeran. Gak, aku jodohmu, Pangeran. Ren, kamu gak pantas bersama pangeran. Lebih baik kamu pergi. Ren, Iya, Pak. mulai sekarang kamu harus merahasiakan saldo dan kekayaan kita ya, agar tidak diincar oleh para pesaing bisnis papa. Oh, gitu ya, Pak. Oke. Hei Ren, masih inget gue gak? Kamu siapa ya? Tania, masa lupa? Oh iya. Lo lihat saldo gue, 8 triliun cuy. Lo kok di private miskin ya? Saldoku lebih tinggi daripada kamu. Lawak lo. Tania. Lo Ren kan? Udah lama gak ketemu. Lo makin dekil aja. Kumel iu. Bener kan gue bilang apa dulu? Anak tukang beca ini tetap Miss Queen. Kalian jangan asal nilai orang sembarangan.
Emangnya kalian sekaya apa sih sekarang? Saldo gue 4 triliun. Udah Clara, ayo kita cepetan pergi dari sini. Gue gatel deket-deket si miskin ini. Ayolah. Sombongnya nggak berubah. Salam kenal semuanya. Weh, itu mahasiswa baru namanya Reza. Ganteng banget gila. Calon pacar gue tuh. Gas lah Tan, cowok mana yang bisa nolak lo? Jelas dong. Permisi, kamu anak baru juga ya? Iya, Kenalin, namaku Reza. aku Karen. Ya udah, sampai ketemu di kelas ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol kan? Dia kelihatannya baik. Oke Reza. Hei miskin, berani-beraninya lo deketin Reza. Dia itu calon pacar gue. Lah, siapa juga yang deketin Reza? Orang dia yang ngajak aku kenalan. Halah, gak usah kepedean deh lo. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih. Kamu nampar aku. Iya, kenapa? Mau lagi? Aku udah gak bisa sabar sekarang. Aku akan aduin ini semua ke ayahku. Sini, bawa ayah lo ketemu sama ayah gue. Paling becanya dirobohin. Orang sombong kayak kamu emang harus dikasih pelajaran. Papa bisa ketemu sama Tania besok. Ada apa? Iya, nampar aku tadi. Keterlaluan. Mereka yang dulu membuli kamu kan, nak? Iya, mereka bener-bener belum berubah. Mulai sekarang publik saja saldomu, nak, biar semua orang tahu. Tapi ingat ya, kamu harus tetap jadi anak yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, Pa. Oke, besok papa akan datang ke sekolahmu. Mulai sekarang aku akan publik saldoku. Wah, Ren, itu lo bikin rekening palsu ya? Itu saldo asliku kok, saldoku emang unlimited. Halah, penipu. Lo pikir bakal ada yang percaya sama lo? Miskin. Terserah kalian lah. Ren, kamu datang pagi banget ke sekolah. Iya Reza, rumahku agak jauh dari sekolah, aku takut telat. Reza, kamu ngapain deket-deket sama Ren? Mending sini ngobrol sama aku. Kamu siapa? Nama aku Tania, Reza. Aku orang paling kaya loh di kampus ini. Apa sih? Kok pamer? Gue nggak nanya. Ih, kok kamu gitu sama aku? Pasti kamu udah dihasut ya sama si Ren ini. Jangan deket-deket sama Ren, dia ini miskin, anak tukang beca. Gue nggak peduli. Dia baik, gak kayak lo, sombong. Ih, kesel banget gue. Ini semua pasti gara-gara lo, Ren. Sini ikut gue sekarang. Apa sih Tania? Berani-beraninya lo ngerebut Reza dari gue. Rasain nih. Kamu nampar aku. Ah, kamu. Kenapa? Aku nggak boleh bales. Hei, anak kurang ajar. Om kok tiba-tiba nampar aku? Beraninya kamu nyakitin Tania, anak saya. Berhenti, kalian sudah keterlaluan. Nah ini si bapak tukang beca nongol juga. Pah, hajar dia. Hah, Pak Datu, jadi ini anak bapak? Om kenal sama ayah saya. Tania, Pak Datu ini orang kaya nomor 1. Kamu harus minta maaf sama Ren. Apaan sih, Pak? Dia cuma tukang beca dari dulu. Dulu Pak Datu emang tukang beca, tapi sekarang dia adalah pemilik beberapa perusahaan dan rumah sakit di Indonesia, Tania. Papa bercanda kan? Sejak Papa bangkrut, Papa bekerja di perusahaannya Pak Datu. Makanya Tania, jangan suka ngerendahin orang. Bos, maafin saya. Kalian sudah keterlaluan terhadap Ren. Kamu saya pecat. Ren, kamu ngapain? Dasar anak-anak nakal, pasti kalian bully dia suruh minum racun ya? Enggak, Pak, dia yang mau. Besok kayak punya jatah nyawa lebih aja. Ren, jatah nyawamu beneran cuma 1. Ya iyalah. Wih, boleh juga nyalimu tadi. Sorry Ren, gak sengaja. Aduh, basah. Untung gak keluntur. Anak-anak ada yang punya lebih dari 1 jatah nyawa? Ada anak yang sekarat, dia butuh 1 jatah nyawa. Gak ada, Pak. Enak aja. Perhatian, semuanya hari ini akan ada pemeriksaan jatah nyawa. Yang tidak jujur akan kena hukuman. Aduh, gimana nih mas aku pura-pura mati? Selanjutnya, Ren, sekarang giliran kamu. Aduh, mampus aku. Nih, usap lehermu. Tamat sudah riwayatku. Loh, kok gak muncul?